Banyak sudah korban penipuan yang telah terjerat dengan modus pencairan dana amanah yang nilainya sangat fantastis, ratusan juta, miliaran hingga triliunan rupiah. Modus tipu-tipu ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada yang terlibat atau masuk anggota yang sudah puluhan tahun. Bisa dikatakan penipuan karena setiap hari, Jumat, hari Minggu, bulan dan tahun dijanjikan dana akan cair padahal tidak pernah terbukti sedikit pun. Malahan anggotanya dikeruk habis dengan menyetor uang kontribusi untuk pengurus dengan dalih biaya hidup, biaya konsumsi petugas, biaya transport, macam-macam alasan pengurus yang bertindak sebagai koordinator untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk setiap daerah, provinsi mempunyai koordinator yang tak segan-segan minta pengumpulan uang kontribusi dari tiap-tiap anggota di wilayahnya masing-masing. Misalnya untuk wilayah setiap kabupaten di Sulawesi Selatan, Jawa, sebagai pusat, terutama Lumajang dan Purwokerto. Anggotanya sudah sekitar 55.000 orang se-Indonesia. Setiap anggota menyetor uang kontri hanya 200.000 saja, sudah nilainya miliaran, apalagi lebih dari itu. Ada anggota sejak masuk sudah jutaan, bahkan puluhan juta disetorkannya jika ditotal sejak masuk. Uang kontri inilah yang membuat mereka terlilit hutang, baik dari keluarga, kerabat, teman dekat, dan juga uang korupsi dari kantornya. Karena yang jadi anggota bukan cuma masyarakat biasa, tetapi dari berbagai kalangan dengan berbagai jenis profesi, yaitu pengusaha juga, pegawai negeri sipil, dari berbagai kalangan ada staf, pejabat yang punya akses menggunakan uang kantor, hingga terjerat penyalahgunaan uang kantor yang pada gilirannya jadi terdakwa, dipenjara dan dipecat sebagai PNS. Ada juga pengusaha yang bangkrut punya banyak hutang, di mana-mana akhirnya stres. Banyak lagi korban yang mengalami nasib yang tidak baik. Makanya program kelompok yang namanya seperti PPUI, Gian, Jalan Tol, Sampun dan lainnya semua. Kelompok ini punya koordinator dan pengurus masing-masing, cuman sama dalam programnya untuk pengurusan pencairan dana amanah yang tidak jelas. Dana itu dari mana asalnya? Cuma intinya kata mereka untuk rakyat miskin dan kesejahteraan masyarakat Nusantara atau Indonesia pada umumnya. Bahkan masing-masing program atau paguyuban mempunyai visi serta misi yang sama, yaitu mengusung visi kemaslahatan untuk umat dengan melakukan upaya untuk merealisasikan pencairan dana amanah. Pertanyaannya, mengapa mereka para pengurusnya seakan lepas dari jeratan hukum? Padahal sudah jelas-jelas melakukan tindakan penipuan dengan mengatasnamakan dana amanah. Hal itu dikarenakan ada sebagian para anggota yang merasa tidak tertipu. Mereka kontribusi atas kemauan sendiri. Menurut mereka kontribusi untuk membantu jalannya kepengurusan dan operasional di lapangan. Sedangkan yang merasa ditipu adalah anggota baru. Di samping itu ada oknum Polri dan TNI yang ikut bergabung dalam keanggotaan. Ada juga para purnawirawan. Orang-orang yang jadi anggota ini dianggap sebagai orang-orang pilihan yang bisa menjadi perpanjangan tangan kepada orang kalangan tidak mampu. Program sudah lama dan sudah meresahkan, menjadikan anggotanya malas kerja dan berusaha, jadi penghayal dan lainnya. Keluarganya menderita karena terjerat hutang, sangat meresahkan, dan info-info yang digulirkan setiap saat ke anggota hanya bohong belaka. Dan belakangan anggotanya sudah banyak menonton kanal YouTube sebagai media penyebar kebohongan, seperti Bongkar CS, Dana Sejahtera, Cahaya Amanah, dan lain-lain. Itu semua pemberi info tentang program dana amanah. Tiap saat cuma infonya meleset terus alias bohong. Namun tidak semua kanal YouTube itu bisa diartikan sebagai media penyebar kebohongan, walaupun sama-sama menayangkan konten video tentang dana amanah. Ada kanal yang menayangkan konten dana amanah yang tujuannya untuk hiburan semata. Ada juga kanal YouTube yang menayangkan konten dana amanah untuk mengedukasi masyarakat. Sedangkan kanal yang profesional pasti selalu menyertakan kalimat disclaimer, biasanya di awal video.
Kreator menyampaikan hal itu dimaksudkan untuk memberi pernyataan kepada audiens bahwa pihak kreator tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu atau mewakili kelompok tertentu. Seperti kanal YouTube Cahaya Mercusuar Nuswantara, Media Klinik, Dana Revolusi. Kanal-kanal itu di samping menayangkan konten dana amanah, akan tetapi ada nilai edukasinya. Terus ada lagi kanal Gajah Kencono Nuswantoro, yang terakhir mengunggah sebuah ulasan seorang sesepuh. Itu bagi saya sangat dinamis, karena ulasannya menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap adanya program atau paguyuban dana amanah yang semakin meresahkan.